Baiklah Patriot, Pauline Hanson telah membuat semua orang gelisah. Australia melawan balik, seperti tidak ada negara barat lain yang melakukannya, apalagi ketika Australia sebenarnya tidak terlalu buruk sejak awal, oke? Tapi tetap saja, ini bukan saatnya untuk merayakan. Sebenarnya belum ada yang terjadi. Saya hanya membicarakan beberapa tanda yang muncul dari Australia. Misalnya sekitar seminggu yang lalu, Pauline Hanson memberikan pidato ini dan dia mengatakan hal ini yang membuat banyak orang marah. Dengarkan baik-baik. Kita tidak bisa menjadi masyarakat multikultural. Kita adalah masyarakat multiras, tapi kita harus menjadi masyarakat monokultural. Itu saja. Hal yang sangat sederhana. Saya tahu saya sudah mengatakan ini sejak lama, tapi luar biasa sekali ketika seseorang mengatakannya dengan begitu sederhana dan fasih. Itu saja. Klip itu bahkan entah hanya 10 detik dan benar-benar tepat sasaran. Jadi istilah monokultural ini baru mulai dikenal di Australia. Dan sebenarnya menurut saya, politisi lain seperti Rupert Lowe, dan saya tidak tahu tentang Nigel Farage, Rupert Lowe dan orang-orang lain di seluruh dunia akan mulai menggunakan istilah monokultural itu. Lihat ini. Pauline Hanson baru saja mengatakan ini. Para istri ISIS tidak akan diizinkan masuk dalam masyarakat monokultural. Larang istri-istri ISIS kembali ke Australia. Orang-orang IMI yang membawa mereka masuk. Mereka tidak peduli. Mereka tidak membuat perbedaan itu karena mereka bilang kepada kita, itu tidak penting. Tidak penting siapa kamu. Kami tidak peduli nilai apa yang kamu bawa. Kita semua orang Australia. Itu yang mereka katakan. Seperti badut ini. Konsep imigrasi adalah orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi telah digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural untuk waktu yang sangat lama. Dan memang seperti itulah. Kita ingin orang-orang apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot, di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Saya tidak tahu, dia tidak peduli. Itu sebabnya dia mengatakan ini. Lihat saja dia. Itu sebabnya dia memfasilitasi kepulangan mereka, para wanita jihadis itu. Beberapa dari mereka mungkin ikut serta dalam pemenggalan kepala. Ya, kami tidak peduli siapa kamu. Masuk saja. Pintu kami terbuka, masuk saja. Jadi, tidak lagi. Seperti yang saya katakan, ini benar-benar menjadi bumerang. Mereka menggunakan formula yang sama di Inggris. Tapi sayangnya, saya harus katakan, orang-orang Inggris tidak bangkit tepat waktu. Tapi Australia sedang bangkit tepat waktu. Dengarkan ini. Dengarkan perdebatan dia di parlemen. Multikulturalisme, monokultur, senat. Mereka memilih untuk menjadi orang Australia, tapi mereka tidak membuang tradisi budaya mereka. Carlos, yang benar-benar ya, dia benar-benar orang Australia, masih suka barbecue khas Argentinanya. Khas banget. Kamu tahu, banyak orang sebenarnya mengejek dia. Itu atau dia bicara tentang para migran yang tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, bagaimana dengan dia? Mereka hanya mengejek dia karena, kamu tahu, kadang-kadang dia tidak bisa mengucapkan beberapa kata yang sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja. Seolah-olah itu berarti dia tidak bisa berbahasa Inggris. Khas banget. Dia benar-benar khas Australia. Bikini Dan tidak akan menyerahkannya untuk apapun. Aku juga suka mereka. Namun, semakin banyak orang yang memilih datang ke Australia tanpa niat untuk menjadi orang Australia atau menerima nilai-nilai, kebiasaan, tradisi, dan hukum Australia. Ya. Ingat, apa yang memicu kerusuhan di Cronulla? Muslim menyerang wanita Australia karena memakai bikini di pantai saat musim panas Australia yang panas. Itulah yang terjadi, teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu, jadi Muslim mencoba melakukan hal yang sama di sini di Australia pada tahun 2004. Tapi pria Australia bereaksi dengan cara yang sangat berbeda. Oke, saat itu kami mengalami kerusuhan yang kemudian dikenal sebagai kerusuhan Cronulla. Dan para pelaku, pria Muslim Lebanon yang telah memperkosa atau mencoba memperkosa 2 wanita Australia, mereka dipenjara untuk waktu yang lama. Australia sudah membereskan masalah itu sejak awal. Kami ingin Australia yang seperti itu kembali. Kami ingin budaya seperti itu kembali. Orang-orang Australia pada saat itu berdiri teguh membela budaya dan hukum mereka. Hal seperti itu tidak akan dibiarkan di Australia. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh Inggris. Saya sedang mendengarkan atau menonton sesuatu. Tidak, saya rasa itu ada di laporan penyelidikan geng pemerkosa. Mereka mengatakan kasus pertama pria Pakistan memperkosa anak-anak Inggris terjadi pada tahun 1955. Jadi ini sudah berlangsung begitu lama.
Tapi alih-alih melakukan sesuatu saat itu, budaya Inggris justru mulai mati-matian mengakomodasi pihak lain. Saya rasa kita juga mulai melakukan hal itu di bawah Partai Buruh. Tapi untungnya kita punya Pauline Hanson yang muncul tepat pada waktunya. Jika kami akan menerima kalian, kalian juga harus menerima kami. Itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu adalah hal paling dasar yang seharusnya kita tuntut. Disitulah seharusnya kita menarik batas pada hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita, seperti hukum syariah, pernikahan anak, geng bersenjata yang berkeliaran, sunat perempuan, aborsi berdasarkan jenis kelamin, dan burka. Burka adalah tentang membatasi dan mengendalikan perempuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Australia. Ya, Di bawah pemerintahan satu bangsa, burka akan dilarang. ya. Menerima orang Australia berarti menerima budaya kami, serta nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi yang mendefinisikan kami. Ya. Ego, toleransi, demokrasi sekuler, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama, serta supremasi hukum. Itu berarti menerima sifat tidak hormat dan kenakalan khas kami. Bawa kembali Paul Hogan dan Norman Gunston. Dan Steve Irwin, jangan pernah lupakan dia. Ini adalah ciri-ciri utama dari monokultur Australia dan tidak ada yang bersifat mengecualikan tentang hal itu. Nilai-nilai ini bahkan tidak terlalu unik. Nilai-nilai ini diterima secara luas di dunia demokratis karena nilai-nilai tersebut tidak memandang ras, jenis kelamin, atau agama. Namun, nilai-nilai ini tidak diterima oleh banyak orang yang diizinkan datang ke sini dan itulah yang harus diatasi. Datanglah ke sini dengan batu bata milikmu. Halo, pasta Italiamu, tumis Cinamu. Senator Hanson, ada pertanyaan untukmu. Senator Babet. Senator Babet juga benar. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Pidato yang hebat, Senator Hanson. Saya sangat menikmatinya. Dan saya setuju dengan semua yang Anda katakan. Tidak, bagus. Saya juga setuju dengan semua yang dia katakan. Tapi bukan Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Dengarkan dia. Sejak kedatangan First Fleet, tidak semua orang sependapat. Ada beberapa yang dirantai dan ada juga yang bertanggungjawab atas orang-orang yang dirantai. Tapi mereka semua adalah produk dari budaya Inggris atau masyarakat Inggris. Katolik dan Protestan. Kami juga punya beberapa orang Irlandia, ya. Kami memiliki budaya yang kaya. Dan ketika kita melihat Socceroos, kita melihat contoh dari budaya yang kaya itu. Orang-orang yang Ini sangat lucu, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, Piala Dunia FIFA sedang berlangsung. Jadi kita punya beberapa pemain sepak bola Afrika, jelas, dengan keturunan Afrika. Dan ini yang mereka jual ke kalian, ya. Lihat, multikulturalisme. Kami punya pemain sepak bola, kami punya atlet. Saya yakin kita akan punya beberapa atlet hebat, setidaknya di cabang atletik. Apakah itu namanya di Olimpiade? Jadi demi beberapa orang yang sangat berbakat, kita harus membuka negara kita untuk orang-orang dari negara dunia ketiga. Begitu ya. Mereka selalu membicarakan beberapa atlet terpilih yang luar biasa ini. Mereka selalu membicarakan mereka, tapi mereka tidak pernah membicarakan hal ini. Janji manisnya sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya kita dapatkan. Lihat ini. Anak-anak. Bro, bicara sama saya. Siapa yang akan menang hari ini? Bro, buat hujan. Turki, ayo. Ayo. Kasih saya satu kata buat orang Australia di sini, bro. Pabago. NGC. Ngomong-ngomong. Australia menang pertandingan itu. Jadi persetan denganmu. Ya, itu bukan apa-apa. Oke, itu cuma sisi jeleknya saja. Menurut saya, kita harus mengubah budaya orang India Australia yang suka tinggal di Australia. Dan bukan hanya orang India, tapi juga orang Pakistan Australia dan orang-orang Afrika ini atau siapapun itu. Tapi ketika harus memilih antara Australia dan budaya leluhur mereka, mereka selalu memilih negara leluhur mereka. Kenapa? Kalau kamu sangat mencintainya, pergi saja. Lihat ini Afrika. Dia bawa pisau. Tidak. Geng Afrika. Jadi ya, demi beberapa pemain tim nasional sepak bola Australia mungkin dan beberapa atlet Olimpiade, buka negaramu untuk ini. Biarkan itu terjadi, biarkan itu masuk. Setiap minggu kita benar-benar punya geng Afrika yang menikam orang di jalanan kita. Setiap minggu. Selamat malam. Preman brutal telah mengamuk di jalan tersibuk di Port Melbourne, memburu dan menyerang dua pria tak bersenjata. Geng itu menggunakan tongkat logam. Jelas, saya tidak bisa memutar video ini.
ada begitu banyak contoh seperti ini. Oke, ya itulah yang pada dasarnya dikatakan Anthony Albanese kepada kita. Jadi Anda tahu, kita punya beberapa pemain sepak bola asal Afrika di tim nasional kita. Oleh karena itu, multikulturalisme adalah kekuatan kita. Kamu tahu, saya lebih memilih memiliki tim sepak bola yang kurang bagus dan sedikit medali di Olimpiade daripada melihat Australia jatuh ke dalam kekacauan seperti yang telah kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, persetan denganmu Anthony Albanese, kita perlu mengubah budaya, teman-teman. Kita tidak harus bersikap kejam kepada siapapun. Oke, kita tidak harus bersikap kejam kepada siapapun dan katakan, "Hei, tahu tidak, kamu tidak boleh makan makanan ini karena itu bukan makanan Australia." Ngomong-ngomong, ini juga merupakan praktek standar ketika mereka menawarkan penjualan mereka. Seperti, apa yang akan kamu lakukan? Jika kita punya satu budaya saja, apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanya akan makan ikan dan kentang goreng. Seolah-olah makanan adalah satu-satunya hal yang penting. Seolah-olah makanan adalah satu-satunya hal tentang budaya. Ya, ngomong-ngomong, kamu bisa, kamu punya resepnya. Tapi seperti yang dikatakan Rowan Atkinson, sekarang kita sudah punya resepnya. Mungkin kita tidak butuh mereka lagi. Bangga dengan etnis mereka, dengan siapa diri mereka. Etnisitas, lihat meremehkannya. Itu meremehkannya, ini bukan soal etnisitas, ini soal budaya. Apa yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda hanya beberapa klip video saja. Itu tidak seperti orang Australia. Socceroos, kita melihat contoh dari budaya yang kaya itu. Orang-orang yang bangga dengan etnisitas mereka. Sebenarnya, kamu tahu, dia baru saja membuatnya jadi sangat rasis. Jika orang-orang bangga dengan etnisitas mereka, apakah orang kulit putih bisa mengatakan bahwa saya bangga menjadi kulit putih? Mereka akan langsung membungkam mereka. Kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia tidak bisa bilang, saya bangga menjadi pria kulit putih? Bayangkan itu. Bahkan dia pun tidak akan mengatakannya. Seperti, apa sih sebenarnya yang kiri itu? Mereka sangat bingung saat ini. Mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka katakan. Kota dari siapa mereka, tapi juga mereka yang bangga menjadi orang Australia dan mewakili bangsa besar kita. Dan seluruh negeri akan mendukung mereka pada hari Jumaat pukul 12 siang. Dan saya harap negara ini berhenti sejenak pada waktu itu. Itulah siapa kita. Jadi sebenarnya itu adalah argumen yang tidak masuk akal untuk kembali ke sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Itu sebenarnya tidak pernah ada. Maksudmu apa? Australia punya kebijakan Australia putih sampai tahun 70-an saya rasa. Maksudmu itu tidak pernah ada. Apa yang dia bicarakan? Oke, dan Pauline Hanson bahkan tidak membicarakan tentang Australia putih. Oke, Pauline Hanson juga tidak, saya yang bilang. Saya sudah bilang berkali-kali bahwa bahkan Rupert Lowe bukan seorang rasis. Dia bukan seorang nasionalis etnis. Dia harus mengatakannya. Baru-baru ini diangkat bicara dan dia yang bilang. Dengar ini. Dan Pauline Hanson sudah sering mengatakannya. Dia tidak peduli. Dia bukan nasionalis etnis. Dia tidak bicara soal Australia kulit putih. Tapi kaum kiri ini, mereka selalu menggunakan itu. Karena mereka pikir mungkin kita bisa melabeli mereka sebagai Nazi. Hanya itu saja. Karena ya kalau kamu membuatnya tentang ras, maka kamu bisa menyamakannya dengan nazisme, oke? Superioritas ras. Tapi kalau kamu membuat perbedaan itu dan bilang ini bukan tentang ras, ini tentang budaya, dan orang Australia tidak perlu malu dengan budaya mereka. Mereka memang tidak perlu. Mereka tidak perlu meminta maaf atas siapa diri mereka. Mereka tidak perlu mengubah sejarah mereka. Mereka justru harus berdiri teguh atas sejarah mereka yang kaya sejak dimulai pada tahun 1788. Dan tentu saja, sebelum itu kita mengakui aspek aborigin dalam sejarah Australia juga. Itu saja. Setiap budaya lain yang datang kemudian datang dengan memohon untuk menjadi bagian dari negara barat yang sangat sukses dan makmur yang didirikan berdasarkan nilai-nilai barat. Jadi mereka harus menyesuaikan diri seperti saya. Saya tidak peduli tentang Pakistan. Saya tidak peduli tentang Islam. Saya tidak peduli tentang budaya leluhur saya. Saya tidak peduli. Saya datang ke sini untuk menjadi bagian dari negara ini. Dan inilah satu-satunya negara yang saya setia. Dan ini adalah satu-satunya nilai yang saya anut. Itu saja. Sesederhana itu. Itu saja. Hanya itu yang harus kamu lakukan. Dan tidak perlu malu untuk mengatakan itu. Saya tidak merasa malu untuk mengatakannya. Saya tidak. Jika negara ini telah memberiku begitu banyak,
Kenapa aku tidak bisa berjuang untuknya? Kenapa aku tidak bisa membelanya? Inilah yang dikatakan Rupert Lowe tentang etno-nasionalisme. Saya sangat membenci kelompok kanan jauh, semacam Anda tahu etno-nasionalis atau neonazisme. Saya tidak pernah didorong oleh hal itu. Itu dia. Hening sejenak untuk semua etno-nasionalis yang berpikir bahwa Rupert Lowe akan berpihak pada mereka. Maksud saya, maaf, saya memang sedikit bersimpati pada etno-nasionalis. Saya bisa mengerti kenapa mereka marah, karena mereka telah melihat bagaimana negara mereka hancur sejak homogenitas budaya dihapuskan atau dikompromikan. Tapi kamu harus mengerti bahwa jika keluhan utama kamu sudah dihilangkan, dan jika orang-orang dari latar belakang ras lain, jika mereka berdiri di sampingmu, jika mereka setuju dengan semua yang kamu katakan tentang budaya kamu, tentang pelestarian budaya kamu, negara kamu, sejarah kamu, lalu kamu masih ingin menyingkirkan mereka? Kamu masih ingin menghukum mereka? Kamu ingin menghukum mereka karena setuju dengan. Jadi kalau itu cara berpikirmu, maaf, kamu bodoh. Dan saya rasa kamu tidak akan pernah sukses di Barat, karena peradaban Barat pada dasarnya adalah peradaban yang progresif. Ia berkembang, ia bergerak mengikuti zaman. Itu terus bergerak maju. Dan maaf, nazisme atau superioritas ras. Semua ide ini memiliki nuansa, tapi bagaimanapun juga, jadi ya, kerja bagus Pauline. Australia sedang melawan balik, dan Pauline adalah anugerah.